Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayanti, mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar, akan memaparkan mengenai analisis 3 jurnal internasional. Aspek yang dianalisis yaitu yang pertama, judul, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, yang kelima metode yang meliputi lokasi, sampel, pengumpulan data dan analisis data, dan yang terakhir yaitu mengenai hasil penelitian. Jurnal yang pertama berjudul A Review of the Type of Mobile Activities in Mobile Inquiry-Based Learning. Latar belakangnya, pembelajaran berbasis inquiry semakin disarankan sebagai pendekatan yang efisien untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi pembelajar. Ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk bekerja di lingkungan belajar yang kompleks dan membuat mereka lebih kritis dalam pembelajaran. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis hubungan dan dampak penggunaan teknologi seluler pada atensi pelajar. Rumusan masalahnya, bagaimana penggunaan teknologi seluler untuk mendukung pembelajaran berbasis inquiry dan mengatasi atensi peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan strategi praktis untuk meneliti bagaimana lembaga dan perancah peserta didik dapat diidentifikasi dengan lebih baik saat penggunaan teknologi seluler. Metode penelitiannya, pengumpulan data terdiri dari kooperatif dan kolaboratif melalui tinjauan pustaka dengan menggunakan database Elsevier dan Web of Science ACM dan Springer, Taylor and Friends. Proses analisis datanya yaitu dengan mengidentifikasi 110 artikel kemudian disaring dan diseleksi kelayakannya yang pada akhirnya menjadi 62 artikel yang dianalisis secara mendalam. Hasil dari penelitian, penggunaan perangkat seluler untuk pembelajaran berbasis inquiry mampu mendorong berbagai jenis aktivitas seluler yang menggabungkan campuran instruksi dan agensi untuk pelajar. Kegiatan mobile untuk dukungan kontekstual dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mengontrol aspek pembelajaran mereka. Jurnal yang kedua berjudul Educational Transpose COVID-19 in Engineering Virtual Laboratories. Latar belakangnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat yang disebabkan oleh COVID-19. Sektor pendidikan telah mendapat manfaat dari revolusi yang didorong TIK ini yang telah menyediakan berbagai alat dan metode pengajaran baru. Di antaranya yaitu muncul laboratorium virtual yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penerapan virtual laboratoris dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas penerapan virtual laboratoris dalam pembelajaran. Metode penelitian. Sampel yang digunakan melibatkan 420 mahasiswa teknik di Universitas Spanyol dan Portugis. Metode yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik survei dengan analisis statistik menggunakan software IBM SPSS. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum laboratorium virtual berbasis laboratorium nyata diterima secara luas dan diminati oleh mahasiswa yang juga menganggap laboratorium nyata diperlukan dalam pembelajaran tatap muka. Pada kondisi seperti sekarang ini, pembelajaran menggunakan laboratorium virtual mencerminkan keunggulan dibandingkan dengan kelas praktik tradisional di dunia nyata. Dalam skenario pasca COVID-19 ini, laboratorium virtual dan laboratorium nyata akan hidup berdampingan dalam model hibrida yang menggabungkan pengajaran tatap muka dan online. Jurnal yang ketiga berjudul Effect of Virtual Real Fusion on Immersion, Present and Learning Performance in Laboratory Education. Latar belakangnya, teknik fusi realitas virtual telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.
dan beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkannya pada penelitian laboratorium. Namun tanpa dasar untuk mengevaluasi efek fusi virtual nyata pada realitas virtual dalam pendidikan, sehingga banyak pengembang telah memilih untuk meninggalkan serangkaian teknik yang mahal dan kompleks ini. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana teknik fusi virtual nyata dan penggunaan realitas virtual dalam pendidikan. Yang kedua, bagaimana efek fusi virtual nyata dalam pendidikan laboratorium kimia. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui teknik fusi virtual nyata dan penggunaan realitas virtual dalam pendidikan, dan yang tujuan kedua, untuk mengetahui efek fusi virtual nyata dalam pendidikan laboratorium kimia. Metode penelitian merupakan penelitian eksperimental dengan sampel sebanyak 42 mahasiswa sarjana. Sementara analisis datanya menggunakan uji analisis varians ANOVA, uji T, dan uji F. Hasil penelitian, fusi virtual nyata menawarkan keuntungan dalam hal imersi, kehadiran, dan kemajuan diri dibandingkan dengan lingkungan PC tradisional. Selain itu, fusi virtual nyata juga menawarkan lebih banyak efek positif pada nilai intrinsik kinerja pembelajaran daripada kondisi PC dan realitas virtual yang dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.